A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Irama nahwan riwayat Imam Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ya di situ ada alladzi, ada ya itu mad tabi'i ya, yang fungsinya dihilangkan karena bertemu dengan hamzah wasal. Jadi kamathalil ladzi langsung masuk pada sinnya ya. Mathalum kamathalil ladzi istawqada nara. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Ya itu kurang keras. Suaranya keraskan sedikit. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Coba nizam sendiri. Yang keras suaranya. Ayo cepat. Makanya kalau yang lainnya baca itu ikut baca. Ayo sama-sama. Ujung ngalamun toh, dilihat tulisannya semuanya. Ayo baca semuanya. Falamma Kamu sob baca sob, yang keras sob. Ayo yang keras, baca. Yang keras, baca yang keras. Ayo git, baca git. Makanya kalau lagi pas sama-sama baca, ikut baca semua. Jamaah lebih ringan. Ya baca. Yang keras suaranya. Ayo. Sama-sama. Sama-sama ayo. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ
Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Baca Syabuddin, baca yang keras. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. Ambil nafas dulu, panjang-panjang banyak itu. Kullama أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء Maka di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Hafiz, jika waqaf hamzah fathatain, yang ini binaa ini dibaca fathah panjang. Binaa, begitu ya. Ini riwayat Imam Hafiz. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Mana Bas?
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم Mataluhum utawi sifate wong munafiqin. Udah dibikin kode belum yang rujuknya orang munafiqin? Dah. Di pinggir kita munafiqin tulis munafiqin. Masalahum utawi sifate wong munafiqin ai sifatuhum tegese sifate wong munafiqin fi nifaqihim ing dalam kemunafiqane munafiqin iku kama salilladzi kaya sifate wong istauqada kang ngurupake sapa alladzi au qada tegese ngurupake sapa alladzi naron ing geni fi dzulmatin ing dalam petengan falamma adhat semangka semangsane madangi apa nar anara tegese madangi apa nar ma ing perkara haulahu ing dalam kiwa tengene alladzi fa absara mongko nuli bisa ningali sapa alladzi wa istadfa alan amre panas sapa alladzi kan amre panas sapa alladzi wa aminalan aman sapa alladzi miman sangi wong ya khafu kang wedi sapa alladzi ing man daba mongko ngilangi sapa Allah Gusti Allah binurihim kelawan cahayane munafiqin atfa tegese mateni sapa Allah ing nurihim wa jumi'a lan den kumpulake apa domiri sono muraatan karena ngreksa sono sana lima alladzi karena maknane alladzi wa tara kalan ninggal sapa Allahum ing munafiqin fi dzulumatin ing dalem pira-pira petengan la yubsiruna khale ora bisa ningali sapa munafiqin ma ing perkara haulahum ing dalem panggonane munafiqin mutahayyirina hale pira-pira kang bingung-bingung kabeh anitoriki sanging dalan khaifin hale pira-pira kang wedi-wedi kabeh fakadzalika mongko iku kaya mengkono alladzi stauqada haula'i utai mengkono munafiqin amanu iman sapa munafiqin bi idhari kalimatil imani kelawan dohirake kalimah iman utawa nyatakake kalimah iman faida matu mongko nalikane mati sapa munafikin jaa mongko teka hum ing munafikin
apa al khaufu wedi wal adzab lan adzab hum utawi munafiqin iku sumun wong kang budhek anil haqi sanging perkara hak fala yasmauna mongko ora bisa ngrungu sapa munafikin hu ing hak sima qabulin kelawan ngrungu nrimo Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bukmun tur iku pira-pira kang bisu. Kursun tegese pira-pira kang bisu anil khairi sanging perkara bagus. Wala yaquluna mongko ora bisa ngucap sapa munafikin hu ing khair. Umyun tur iku kang wuta anit tariqil huda sanging tariqil huda sanging dalan pituduh. Wala yarona mongko ora bisa nekodake sapa munafiqin hu ing huda wahum mongko ta munafiqin iku la yarji'una ora bisa bali sapa munafiqin anid dolalati sanging sasar au utawa matal mutawi sifate munafiqin iku kasuyibin kaya wong kang kudanan ae tegese ka ashabi matar tegese wong kang duweni udan wa asluhu utawi asale sayyibin iku sayyibun lafat sayyibun min soba yasubu sangi fi'il madi soba mundur yasubu ayang zilu tegese temurun apa matar minas sama'i sanging langit as-sahaba apa as-sahaba mendung fihi ku tetep ing dalam as-sahab as-sahabu tegese mendung dulumatun utawi pira-pira peteng mutakatsifatun kang tumpuk-tumpuk waradun lan bledek wa utawi radun iku al malaku malaikat al muwakkilu kang den pasrai sapa bi al wakilan den ucapake apa sautuhu suarane malakun wa barkun lan kilat dimaanin jumleret dima'ani sauti krana pira-pira maknane suarane barkun utawa barkun waradun alladzi rupane bledek yasjiru kang giring apa radun utawa malakun hu ing sahab bihi kelawan barkun yaj'alun dadiake sapa munafiqin ashabus saybi tegese wong kang kudanan mau asaba ming pira-pira drijine ashabus sayb ana milum tegese pira-pira drijine ashabus sayb iku fi adani ming dalam pira-pira kupinge ashabus utawa munafikin min ajis waiki saking arai suarane bledek sijata sauti radi tegese bangete suarane bledek li alla yasmauna dirapun ora krungu sapa munafiqin utawa ashabus saib ha ing sawaik hadaral mauti karena wedi kuwatir mati khaufil mauti tegese wedi mati min simaya saking ngrungu sawaik kadhalika iku kaya mengkono ashabus saib ulai utai mengkono munafikin idana nazala nalikane temurun apa al-Qur'anu Qur'an wa filan iku tetep ing dalam Al-Qur'an zikrul kufri utawi nutur wong kafir al-mutsabbahi kang den serupake bidzulumati kelawan pira-pira peteng wal wa'idi lan nuturake ancaman alaihi ing atase al-kufri al-musyabbi kang den serupake birra'di kelawan bledek wal hujaji lan pira-pira hujjah al-bayyinati kang pertela al-musyabbiati kang den serupake bil barki kelawan kilat wa yasudduna lan padha mbuntoni sapa munafikin adanahum ing pira-pira kupinge munafikin li alla yasma'u dirapun ora krungu sapa munafikin hu ing Quran payamilu mongko condong sapa munafikin ilal imani maring iman
wa tarki dinihim lan ninggal agamane munafikin wa huwa utaiman iku endahum ana sandinge munafikin iku mautun kaya mati. Wallahu Gusti Allah iku muhitun dat kang ngeliputi bil kafirina kelawan pira-pira wong kafir-kafir kabeh. Apana ilman warwe wa kudratan lan kuasane fala yafutuna mengko rapot sapa munafikin hu ing azab ya kadu parek ya qarabu tegese parek apa albarku kilat. Jadi gambarannya orang munafikin itu seperti orang yang matalum kamatalil ladis tawqada naro, orang yang menghidupkan api ya. Orang yang menghidupkan lampu api yang menghidupkan semacam sentir ya, sentir tahu ya, lampu uplek ya. Dalam kegelapan. Orang gambaran orang munafik itu seperti orang yang menghidupkan lampu apa? Lampu apa? Uplek ya. Gambarannya seperti menghidupkan lampu uplek ya. Setelah lampunya nyala ya toh, malah dimatiin. Kira-kira dia gelap apa enggak? Sudah punya cahaya malah matiin. Allah matikan. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Gambarannya orang munafik begitu. Mereka sudah punya api, sudah nyala, sudah lihat sekitarnya, tiba-tiba malah dimati. Kira-kira bisa ketahuan apa enggak? Bisa lihat kanan kiri enggak? Yaitu akhirnya mereka dalam kegelapan. Kalau lampu udah dihidupkan, tangannya merasa hangat enggak? Hangat pasti. Sudah merasa enak, sudah aman dari rasa takut gelap. Orang gelap itu kan takut. Wah, di gelap-gelap nanti ada ular, ada ini kan begitu, ya enggak? Kita jalan di hutan gelap-gelap, kan kita tidak tahu di situ ada tikus, ada buaya, ada apa enggak lihat. Merasa aman dari hal yang menakutinya, merasa nanti ada gini, ada hantu, ada apa, sudah. Tapi orang munafikin tidak begitu. Gambarnya seperti orang habis menghidupkan api, habis ujung dimatiin gelap. Falamma ada asma haulahu dhahaballahu binurim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Mereka itu sunmun ya. Orang yang tuli. Walaupun dengar tidak mau menerima. Dengar bahwasanya nanti kalau tidak sholat akan begini, mereka tutup telinganya. Alah, sholat enggak sholat urusan saya. Itu. Masalah siksa gampang nanti di akhir itu. Mereka bisu, sumum bukmun, dan mereka buta, tidak peka melihat tetangganya miskin. Mereka enggak mau mengeluarkan harta bendanya. Itu orang-orang munafik. Sumun, mereka tuli, bisu, ya, buta, mata hatinya yang buta, tidak peka melihat ada saudaranya yang kerepotan, tidak mau membantu. Saudaranya yang kelaparan, fakir, miskin, tidak mau membantu. Tidak mau melihat petunjuk Allah di Quran, tidak mau mendengarkan petunjuk Allah lewat para ulama-ulama yang, kalau di zaman dulu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah memberikan Quran, mereka enggak mau dengar, enggak mau melihat Quran, enggak mau mendengarkan Quran. Bahkan digambarkan kalau mereka mendengar Quran hatinya langsung sakit. Waduh, aku disindir Quran. Serasanya hatinya langsung sakit. Seperti mereka terkena petir. Waduh, aku selama ini berarti nanti akan terkena azab Allah begini. Jadi Quran itu seperti ra'dun bagi mereka. Orang-orang langsung hatinya sakit. Diberi nasihat langsung merasa tersinggung. Padahal nasihat itu kalau kita sampai merasa sakit, tersinggung,
itu sebenarnya adalah obat yang paling mujarab. Obat yang paling mujarab. Kalau kalian luka, ya, kalau kalian luka diobati itu perih apa enggak? Perih enggak? Nah itu seperti itu. Ya kita hatinya sakit, kena dosa dan lain sebagainya. Kalau mendengarkan nasihat, kamu tuh jangan suka begitu. Itu pasti waduh, saya ini orang ini cuma bawaan saya, nasihatin saya. Artinya merasa sangat perih. Nah ini malah sebenarnya obat. Kalau orang itu bisa menerima, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu, maka lokanya hatinya, dosa-dosanya akan sembuh dari dosa itu. Kalau selanjutnya dia pasti akan bagaimana memotivasi dirinya untuk menyembuhkan lukanya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang munafikin, mereka menganggap sindiran, nasihat itu seperti Quran itu seperti seperti orang-orang yang kehujanan yang ada petir dan kilat. Jadi nasihat Quran itu seperti petir dar. Dia dalam hatinya mereka merasa tersinggung, merasa perih sekali hatinya. Saya seperti mendapatkan nasihat itu, Quran itu seperti mendengar suara geledek, suara petir, kaget saya. Kalau saya nanti akan dimasukkan neraka. Maka di sini digambarkan oleh Imam Abu Jalaluddin Jalaluddin As-Suyuti bahwasanya orang munafikin itu ya seperti orang kafir. Tapi bedanya kalau orang kafir benar-benar mengatakan tidak mau masuk Islam. Tapi kalau orang munafikin, mereka pura-pura iman, pura-pura baca syahadat, tapi tidak mau tidak mau menjalankan syariat. Makanya tadi nasihat itu seperti obat. Nasihat itu seperti apa, Nana? Obat kalau kita luka diobati pasti perih, ya enggak? Lah, perihnya itulah yang membuat kita sembuh. Kita kadang-kadang dinasihati orang tua, kakak kita, waduh, kita merasa tersinggung. Kita merasa perih hati kita. Nah, itu seperti ra'dun, seperti kilat, ya. Seperti orang yang di dalam hujan yang lebat, gelap gulita, ada cahaya. Biar kan petir kan cahaya, ya, kilat kan dia jalan. Kalau petirnya sudah nggak ada, nggak bisa jalan lagi. Seperti itu. Jadi nasihat itu seperti kita luka diobati pakai betadin, itu obat luka itu pasti perih. Kadang kita tersinggung dinasihati oleh istri kita, anak kita, saudara kita, kawan kita itu tersinggung lah. Ketersinggungan itulah yang benar-benar nasihat. Yang bisa mengena sampai kita merasa perih. Itulah sebenarnya nasihat. Hakikatnya kamu anak-anak santri ini diingatkan temannya, jangan buang sampah sembarangan. Padahal itu yang bukan, walaupun itu yang buang bukan kamu, bukan saya yang buang, merasa lah mungkin kita dikoreksi, ditegur. Allah menggerakkan, mungkin kita pernah buang sembarangan waktu kapan kan begitu. Itu supaya memotivasi diri agar tidak membuang sampah lagi, kan begitu. Itu nasihat itu kalau sampai kita kerasa, ya. Kamu kalau nasihati kerasa enggak? Ya, coba ini, Jabrin, kerasa enggak? Kerasa enggak? Ya Allah, aku kok dinasihati begini. Sakit hatiku. Lah kalau merasa sakit itu berarti itulah sebenarnya nasihat. Kalau kita bisa merasa dan memperbaikinya, maka kita akan jadi orang-orang yang baik. Wallahu muhaitum bil kafirin. Dan Allah itu benar-benar muhaitum. Dia adalah zat yang maha mengcover, ya. Allah itu maha mengcover seluruh insan manusia. Tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir mau berbuat apa saja akan tetap dipantau oleh Allah. Jadi ra'dun, beledek atau petir itu adalah suaranya malaikat siapa? Malaikat Mikail yang disuruh untuk membagi apa? Awan. Jadi awan kamu ke sana Subaim, kamu ke sana ke Maba, kamu ke sana ke Sopipi. Setelah itu dibagi oleh malaikat Mikail. Tar.
maka terbelahlah awan itu, ada yang berlari ke sana, ke sana, ke sana. Lah, ketika terbelah itulah terjadi petir. Ya, kalau dalam ilmu pengetahuan alam, ilmu fisika dinamakan loncatan bunga api listrik gitu. Jadi ketika awan bergesekan di atas itu akan menimbulkan percikan, konslet ya, dan akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan apa? Petir, tar gitu. Makanya kalau kita melihat petir harus membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, orang-orang kafir itu seperti orang-orang yang mendengar, orang-orang munafik itu seperti orang yang mendengarkan bledek itu. Orang kan pasti begini. Nah, orang-orang munafik juga begitu, ketika mereka mendapatkan nasihat, mereka menutup lubang-lubang telinganya dengan kedua ujung jarinya. Bi anamilihim. Ditutup. Mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat, tidak mau berbicara yang baik-baik, tidak mau mendengarkan Quran, tidak mau bicara Quran, menyampaikan, mendakwahkan Quran, padahal mereka tahu. Orang munafik itu, dia tahu tapi tidak mau mengingatkan. Dia mendengarkan tapi tidak mau, dia mendengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Dia bisu, dia tuli, dia buta, dia tidak bisa mendengar Al-Quran, menerima Al-Quran dengan terima yang baik. Ya kadu parak ya kerabu tegesi parak apa albarku kilat iku ya khtafu nyamber apa albarku absarum ing bira-bira peningale kafirin. Ya khudu tegesi ngalap. Ya kudu tegese ngalap apa albarku ha ing absarahum bisuratin kelawan enggal. Ulama adua mongko semangsani madangi apa albarku lahum maring munafikin masya mongko lumaku sapa munafikin fi ing dalam do. Yaitu setiap ada kilat cacat, ada terang sedikit dia jalan. Itu gambaran munafikin. Setiap dia dapat potensi untuk bisa mengelabui umat Islam, mereka akan jalan. Dan ketika mereka terbentur di dalam pengamalan, ya, kalau kelihatan orang-orang iman, mereka pura-pura sholat, pura-pura ibadah, ya. Kalau mereka sudah di dalam kegelapannya, mereka tidak melakukan segala itu. Seperti itu kemarin itu dikatakan, ketika mereka wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Maka ketika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpinnya, qalu inna ma'akum innama nahnu kamu tuh tadi ngapain, aku lihat kamu tuh lucu. Biasanya kamu nggak pernah sholat, nggak pernah wiridan, kumpul-kumpul orang-orang santri, kok tiba-tiba kamu berubah. Nah, alah, aku di sana cuma pura-pura, biar ya sama-sama lah, menghormatilah. Masa kumpul sama orang-orang yang zikir kita nggak ikut zikir? Alah, kamu biasanya aja ngomongnya kotor-kotor di sana kok. Nah, itu. Mereka kalau melihat potensi yang menguntungkan mereka ikut. Tapi mereka kalau ketemu hal-hal yang memberatkan mereka, alah, ngapain puasa? Berat puasa itu. Tidak makan dari fajar sodik sampai terbenamnya matahari, ngapain? Lebih baik kita makan-makan. Orang-orang munafik, orang-orang munafikin. Kalau ditanya, kamu puasa enggak? Yo puasa toh. Pura-pura ludah-ludah. Kamu ngapain ludah-ludah? Aku puasa. Nanti kalau meneludah bisa batal puasanya. Kalau sudah sampai rumahnya dia makan sekenyangnya itu. Itu orang-orang munafik. Ya itu, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang punya cahaya iman, mereka pura-pura jalan, pura-pura baik. Tapi ketika mereka sudah berada di dalam kesendiriannya, mereka kembali kepada syaitan, kepada setan-setannya, tidak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaufi video yang dalam padangi, video yang dalam padangi albarku. Mereka terangnya ya piar-piar, makanya imannya hanya sebentar-sebentar iman, sebentar kembali ke kufuran. Wa idza azlama lana peteng alaihim ing atase munafiqin
Kamu mongko ngadeg mandek. Kamu mongko ngadeg mandek sapa munafikin. Ketika dia mungkin bersama dengan orang iman itu berapa waktu, berapa menit, berapa saat dia menampakkan keimanannya. Ketika mereka kembali ke dalam kesendiriannya, golongannya, komunitas munafiknya, ya, maka mereka kembali ke dalam kekufuran. Itu gambaran orang-orang munafikin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Waqafu tegese padha ngadeg sapa munafikin tamthilan yaiku gambarake li iz'ajima krana ngagetake barang fil Qur'an dalam Quran minal hujjati saking pira-pira hujjah qulubahum ing pira-pira atine munafikin wa tasdiqahum lan oleh benerake munafikin lima maring barang sami'u kang krungu sapa munafikin fihi ing dalem ma mimma saing barang yuhibbuna kang padha demen sapa munafikin wa wuqufahum ing kandheke munafikin ama saing barang yukrihuna kang padha sengit sapa munafikin ing ma. Orang munafikin itu begitu. Kalau gampang dia jalanin. Kalau menguntungkan dia jalankan. Kalau tidak menguntungkan ngapain? Dia enggak akan menjalankan. Apa yang dia suka dia jalankan, apa yang dia tidak suka dia berhenti. Kalau wah ini menguntungkan saya, ya seperti wah ini masuk Islam itu menguntungkan, saya bisa menipu orang-orang Islam dengan mudah. Kalau yang dia merasa tidak mampu, ya dia akan berhenti. Walau sya'ala lamun ngersake sapa Allah Gusti Allah, la dhahaba mongko ngilangi sapa Allah bisa mahim kelawan pengerungune munafikin. Bimana ismaim kelawan makna pira-pira pengerungune munafikin wa absarihim lan pira-pira peningale munafikin. Lah kalau Allah Ta'ala mau, bisa mereka dijadikan orang-orang yang sudah tidak ketemu sama orang-orang yang beriman. Bisa. Tapi mereka adalah cobaan bagi orang-orang yang beriman itu. Untuk nyoba, orang-orang yang beriman dicoba orang-orang munafikin. Itu sudah hukum alam ya. Kalau manusia itu baik, pasti dicoba orang yang tidak baik. Siapa orang yang tidak baik? Orang munafikin itu. Dicoba. Mereka pura-pura baik, mendukung perjuangan Islam, padahal merusak Islam. Ya ada begitu di zaman sekarang. Wa absarin lan pira-pira peningale munafikin adzahirati kang pertelo. Kama dhaba kaya oleh ngilangi sapa Allah bil batinati kelawan peningale kang batil. Kang batin. Innallaha ing satune Allah ala kulli syai'in ing ngatasi saben-saben suwiji-wiji. Saakang ngersake sapa Allah ing syai' iku qadirun kang banget kuasane. Wa min ulan iku setengah saking kullu syai'in idhab mau tangilangake perkara. Dzikira kang den tutur apa ma, fokus maknani. Nah ngantuk. Wudu fokus maknani agar kamu fokus maknani ora ngantuk. Wudu sik kono. Wudu sik. Masa awan-awan ngantuk. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nasu eling-eling menungso ai ahlu makatai tegese wong ahli kafir Mekah. U'budu padha nekotno atau padha nyembah sapa sira atau padha nyuwijikno sapa sira kabeh. Wahidu tegese padha nyuwijikno sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh alladzi rupane zat khalaqa kang dadekake sapa alladzikum ing sira kabeh ansa tegese nyukulake sapa alladzikum ing sira kabeh walam takunu lan durung ana sapa sira kabeh iku sayan ing suwiji-wiji iku sayan suwiji-wiji wa khalaqa lan dadekake sapa alladzina ing akeh min qablikum sangi sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna padha wedi sapa sira kabeh bi ibadati kelawan ibadah Allah iku bau ing siksane Allah wa la'alla utawi lafat la'alla fil asli ing dalem asline iku litaraji karena faedah taraji wa fi kalamihi lan ing dalem kalami Allah taala
ing dalam kalami Allah taala iku litahqiqi karana faedah tahqiq. Alladzi rupane zat ja'ala kang dadekake sapa alladzi. Alladzi rupane zat ja'ala kang dadekake sapa alladzi khalaqa tegese dadekake sapa alladzi lakum maring sira kabeh al ardo ing bumi firasan ing dadi lemek. Kalon iku dadi hal pisaton tegese lemek yuftarasu kang digawe lemek apa ardo la goyata ora katok iku wujud fisolabati ing dalem atose awe luyunati utawa aluse kala yumkin mengko ora kok apa listiqrarun tepi alaiha ing atase ardo wasama alan ing langit binaan khale dadi payon sakfan tegese payon wang zalalan nurunake sapa Allah minas sama isanging langit ma'an ing banyu wakaraja mongko ngetake sapa Allah bi kelawan ma'an min anwa itsamarati sanging pira-pira wernani pira-pira buah rizqan ing dadi rezeki lakum maring sira kabeh tak kulun tegese mangan sapa sira kabeh wa ta'lafuna lan padha makani sapa sira kabeh bi kelawan rizqan dawabakum ing pira-pira hayawan tunggangan sira kabeh fala taj'alu mongko aja padha ndadekna sapa sira kabeh lillahi maring Allah ndadan ing pira-pira pangeran suraka tegese pira-pira kang nyekutoni fil ibadati ing dalem maka wahai orang-orang wahai umat manusia kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha menciptakan bumi sebagai hamparan. Nah, kita bisa menempati di atasnya. Dan langit sebagai atapnya ya. Dan Allah menurunkan hujan dari langit dan dari hujan itulah ditumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Dari tanaman itu kita bisa makan, kita bisa memberi makan ternak dan lain sebagainya. Maka karena begitu hebatnya Allah Ta'ala memberikan kita kehidupan dan makanan, jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah. Al-Fatihah. Baca